Halo, saya Sarjaya Diawe. Selamat datang di channel saya. Jadi di sini teman-teman kita akan melanjutkan seri belajar kita tentang Google Sheet. Jadi jika sebelumnya teman-teman sudah melihat proses pembuatan pencatatan kas dan bank, di sini di file latihannya teman-teman bisa lihat sendiri kita sudah punya dua sheet. Jadi ada dua sheet yang bisa teman-teman ikuti di video saya sebelumnya. Tapi kalau sudah sampai di sini, teman-teman bisa melanjutkan ke tutorial ini kembali. Jadi kita akan melanjutkan tentang pembuatan master akun. Nah, master akun di sini sebenarnya untuk mengelompokkan. Jadi arus uang masuk dan uang keluar itu dari mana saja. Jadi di sini ada contoh, ada ini keterangan ya. Jadi di sini ada pendapatan, berarti itu jenisnya adalah uang masuk. Kemudian ada gaji karyawan, berarti jenisnya atau tipenya itu uang keluar. Ini akan mempermudah kita untuk mengelompokkan nantinya. Jadi langsung saja teman-teman, kita masuk ke file latihan kita di sini. Jadi di sini kita buat dulu, klik dulu MKAS Bank, kemudian add sheet atau buat sheet baru, kemudian kita rename, ganti namanya. Jadi klik dua kali atau bisa klik segitiga ini arah bawah, kemudian pilih rename, lalu masukkan nama sheetnya itu m_akun. Jadi terserah teman-teman bisa berikan nama apapun sheetnya, yang penting maksud dan tujuannya sama. Setelah itu ini jadi teman-teman sisa copy saja supaya lebih cepat. Ini kita copy saja yang sudah pernah dibuat di sini, paste, ganti saja di sini dengan master akun. Oke. Nah seperti ini dulu. Lanjut di kolom-kolom yang kita butuhkan itu kita tetap butuh kode, nama bank. Jadi supaya tidak membuat dua kali, kita copy saja ini. Jadi ini tidak apa-apa teman-teman, di copy saja. Ctrl C. Lalu masuk ke master akun, kemudian paste. Nah, di sini kita sudah punya tabel yang sudah dimodifikasi, jadi sudah langsung rapi teman-teman. Jadi tidak usah membuat ulang, kita tinggal merapikan sedikit saja seperti ini. Oke, yang pertama kita buat dulu untuk akunnya. Contohnya di sini akunnya kita buat kodenya yang simple saja. Yang kita butuhkan ini, oke, kembali dulu ke latihan. Pertama kode, kemudian ini nama kas banknya kita ganti dengan nama akun atau nama kodenya yang teman-teman inginkan nanti. Kemudian tipenya ini tetap saldo awalnya boleh tetap dulu saldo awal. Kemudian di sini kita perlukan itu di akun ini periode terpilih dan total. Periode terpilih itu karena kita menggunakan filter tanggal. Jadi di sini periode. Oke, kita buat dulu periode awal. Periode terpilih. Oke. Lalu di sini total. Untuk totalannya ya, kita hapus saja ini yang saldo akhir, kita klik kanan, kemudian delete kolom. Oke. Ini sudah jadi teman-teman. Masuk ke menu view, kemudian kita hilangkan grid lines terlebih dahulu. Jadi seperti ini, sudah hilang grid lines-nya. Di nama akun ini kita buat dulu beberapa teman-teman. Contoh di sini kodenya 1 saja, 2, 3. Kemudian pada saat insert
row, kita buat dulu baris baru supaya lebih banyak. Ini bisa di blok saja sampai 3, berarti kita akan membuat 3 baris baru. 3, kemudian klik kanan, pilih insert 3 row ini. Oke, ini akan muncul dan formatnya sudah otomatis mengikuti. Di nama akun ini kita buat dulu, ini ada pendapatan, uang masuk, kemudian di sini ada biaya gaji, misalkan biaya listrik, BBM, pulsa, dan lain-lain, bisa ditambahkan sendiri. Di sini mutasi kas masuk, mutasi kas keluar. Ini untuk mutasi kas. Kode kita blok saja nomor 2 ini sampai nomor 3. Kemudian di sini muncul tanda tambah, tarik saja ke bawah. Maka ini supaya bisa tercopy ininya, kita bisa buat manual atau kita tambahkan saja 1 di sini. Oke. Nah, setelah selesai, teman-teman ubah untuk tipenya. Tipenya yang kita butuhkan di sini bukan kas bank, melainkan in atau out, atau uang masuk. Dampaknya transaksi ini adalah uang masuk atau uang keluar. Jadi klik kanan di sini. Jadi klik kanan, pilih di sini ada data validasi. Di data validasi ini, list of item ini, kas bank, kita ganti dulu, hapus. Ganti dengan in, out. Lalu save. Di sini hasilnya pilihannya in atau out. Jadi kita copy saja ini sampai ke bawah, lalu paste. Hapus, delete. Nah, di biaya gaji ini berarti uang keluar. Dampaknya adalah uang keluar. Kemudian biaya listrik juga uang keluar. Nah, ini bisa mengetik juga. Kalau teman-teman ketik O, ini akan muncul out arah bawah, kemudian tekan tab untuk memilih. Begitu juga seterusnya. Mutasi kas masuk berarti ini in karena dia kas masuk, kemudian mutasi kas keluar adalah out. Oke. Saldo awal ini kita isi manual, artinya kalau teman-teman sudah mulai di periode sebelumnya untuk mengetahui berapa sih totalannya, ini totalan pendapatan yang sudah kita peroleh itu bisa diisi di sini. Nah, di periode awal ini otomatis nanti kita akan buat dengan menambahkan saldo awal ini. Di bagian J, kolom J di sini, teman-teman buat dulu sama dengan kode dan kemudian tanda kutip 2 kali spasi garis lurus. Ini untuk membuat saja, kita edit lagi kembali, dan kemudian masukkan di nama akun, enter. Jadi seperti ini. Jadi bebas nanti pada saat memilih, bisa memilih kode, memasukkan kode atau memasukkan nama akun. Seperti ini. Hapus saja totalnya. Dan ini kan ada garis lurus muncul. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan di depannya seperti yang sebelumnya, if. Jadi jika if B7 sama dengan kosong, maka kosong juga. Jadi kosong itu tanda kutip 2 kali. Kita enter, copy ulang teman-teman, paste, maka muncul seperti ini. Ini yang kosong ini ada formulanya, tapi tidak ada hasil yang dimunculkan karena di sini adalah kosong di kodenya. Ini kita sudah selesai membuatnya, tinggal merapikan yang di bagian atas judulnya ini. Kita beri borders dulu, kasih warna biru sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Outer borders, pinggirannya saja seperti ini. Nah, ini sudah jadi, sisa tambahkan logo saja teman-teman jika diinginkan. Nah, sekarang di sini kita buat terlebih dahulu untuk
transaksi, tabel transaksinya, penginputan transaksi itu yang ini teman-teman. Oke, tanggal, nomor bukti, kas bank, keterangan, sama akun dan jumlah. Kita kembali. Ini di copy saja kembali. Buat sheet baru. Rename. Pilih di sini namanya transaksi saja. Oke, seperti ini, enter. Di A ini diperkecil saja, lalu di bagian master akun ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini di B2 sampai B4. Di master akun teman-teman bisa ganti di sini adalah daftar transaksi. Daftar transaksi. Oke. Jadi daftar transaksi yang pertama teman-teman harus copy dulu yang ada di sini supaya teman-teman tidak usah ubah format lagi, copy saja ini dua baris saja. Teman-teman copy dulu, paste. Kemudian teman-teman paste lagi sebanyak yang dibutuhkan, 6, misalkan di sini ada 6. Yang kita perlukan di sini adalah tanggal transaksinya, kemudian referensi atau nomor buktinya. Kemudian di sini adalah kas atau banknya. Jadi pilihan kas atau bank. Kemudian di sini keterangan transaksi. Keterangan transaksinya apa yang teman-teman input. Lalu di sini adalah akun apa yang terkait. Kemudian di sini adalah jumlah atau uangnya, saldonya nanti. Nah, dari sini teman-teman bisa copy saja satu baris ini, kemudian paste sebanyak yang teman-teman inginkan. Contoh saja sampai di baris 30 ini, paste, Ctrl V. Kita delete biasa saja seperti ini. Nah, kita hapus lagi. Jadi ini sudah otomatis teman-teman, sudah ke format. Masuk pada menu view, pilih grid lines. Di sini di tanggal kita akan buat dulu satu contoh transaksi. Di sini kan dari 4 November sampai dengan 30 November. Ini kita cek dulu di sini. Oke. Ini kita edit dulu. Karena ini kebetulan M-nya cuma 2. Kita tambahkan dulu M di sini. 1 formatnya. Oke, enter. Jadi 4 November 2020 sampai 29 November 2020. Nanti tergantung teman-teman formatnya seperti apa tanggalnya. Nah, ini kita ubah lagi M-nya. Tambahkan 1. Enter. Di sini juga. Oke, sudah selesai. Di tanggal kita buat dari tanggal 1 dulu. Jadi ini kebetulan bulan dulu. Bulan 11 tanggal 1 2020. Jadi nanti akan jadi saldo awal ini. Kemudian bulan 11 tanggal 4 2020. Tanggal 11 bulan 11 tanggal 5 2020 dan ambil di bulan 12, contoh saja bulan 12 tanggal 1 2020 supaya kita bisa coba dulu. Nah, setelah jadi ini referensinya itu nomor buktinya bisa misalkan kita akan buat bukti kas keluar, bukti kas masuk BKM 001. Di sini kas bank kita akan munculkan validasi atau pilihan di sini, tapi pilihannya akan mengarah ke kas bank ini, apa yang akan kita pilih. Tapi kita ambil di bagian kanan ini yang kita sudah buat. Jadi bisa masukkan kode, bisa masukkan nama. Kita blok dulu, klik kanan, pilih define name range. Nah, di sini sudah ada 2. Kita buat lagi untuk yang ini. Jadi bisa di sini filter
underscore kas. Nanti tergantung penamaannya teman-teman, yang penting mudah diingat. Dan oke. Jadi kita klik di sini, sudah ada, ini otomatis ke blok ini teman-teman. Oke. Nah, sekarang di filter kas ini kita akan panggil di menu transaksi ini, kolomnya kas bank, klik kanan, pilih ke bagian bawah data validasi. Data validasi ambil list from a range. Jadi kita ambil dari nama yang sudah kita buat. Di sini ada filter kas. Masukkan saja filter underscore kas. Kemudian kita save. Kita coba. Oke, ini sudah muncul. Pada saat di sini mengetik misalkan K, maka yang muncul cuma kas tunai. Atau misalkan teman-teman mengetik 2, kodenya ini muncul juga. Jadi ini otomatis. Misalkan BCA ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal copy saja sebanyak baris yang kita buat tadi. Paste, lalu hapus, delete. Jadi semua sudah memiliki filter. Selanjutnya di keterangan, misalkan di sini masuk uang di BCA ini karena pendapatan pendapatan jasa. Misalkan, atau yang kedua ini uang masuk karena penjualan barang. Ini BKM, bukti kas masuk 002. Masuk ke kas tunai. Lalu di sini BKK 001. BKK itu maksudnya bukti kas keluar. Nanti disesuaikan sendiri saja apa yang ingin diberikan untuk nomor transaksinya supaya ini bisa dilacak teman-teman. Kemudian di sini ada BKK 002. Kas tunai untuk kas banknya kita akan ganti di sini. Kita beri misalkan di sini ada listrik. Keluar uangnya dari bank BCA. Kemudian ini keluar uangnya dari kas tunai. Oke. Sekarang penjualan barang di sini ada biaya listrik. Ini pembelian pulsa HP. Nah, di akun ini teman-teman, di akun ini kita akan memberikan juga pilihan sama dengan kas bank ini, tapi ambil data dari M akun ini, master akun kita. Nah, di sini kita perlu berikan nama juga untuk yang kita buat ini di kolom J. Kita klik saja kolom J-nya. Kemudian di sini ada add a range, kita klik saja. Beri nama misalkan di sini filter akun supaya tidak terlalu jauh berbeda dengan kas ini. Filter underscore akun. Kemudian oke. Jadi kita sudah punya nama, filter akun, dan filter kas. Tanggal akhir, tanggal awal. Kita masuk ke menu transaksi. Di akun ini teman-teman pilih filter, atau bisa copy saja dari sini. Dari kas bank ini teman-teman copy, lalu pastekan di akun ini. Di sini klik kanan, data validasi supaya bisa langsung muncul. Ini tinggal ganti filter kasnya dengan filter akun. Kemudian save. Di sini kita sudah muncul. Coba kita hapus ini, kemudian copy dulu ke bawah. Oke, seperti ini, paste. Nah, pendapatan jasa misalkan di sini adalah pendapatan. Jadi ketik pen, sudah muncul di sini pendapatan. Kemudian penjualan barang adalah pendapatan. Oke, di sini ada. Misalkan kita ambil patan. Ini. Kode awalnya di sini ada pendapatan. Lalu listrik, misalkan di sini ada listrik. Oke, listrik, kemudian pulsa, misalkan kita cari pulsa. Nih. Jumlahnya kita acak saja, teman-teman. Misalkan di sini 1 juta. Kemudian pendapatan yang kedua adalah 200.000. Oke, biaya listrik itu anggap misalkan 300.000. Pulsanya ini teman-teman isi 100.000.
Sekarang sisa ubah formatnya. Ini kita ubah formatnya dulu. Klik saja ini, kita ubah format, klik kanan. Klik G dulu, kemudian kita ubah format di sini, pilih number. Ambil saja yang number di sini, teman-teman. Number, kemudian hilangkan desimalnya. Di sini ada decrease decimal place. Jadi kita hapus desimalnya supaya muncul bilangan bulat saja. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah ada contoh transaksi, teman-teman. Kita keluarkan dulu nih namanya. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan memasukkan data ini secara otomatis ke kas bank. Ada saldo awal di sini. Nah, ini kita lihat saldo awal, kemudian saldo awal yang harus diisi formula. Kita akan isikan formulanya. Caranya ini, kita akan berikan nama terlebih dahulu untuk transaksinya, karena nama ini sudah ada. Untuk klik kanan dulu, kita cek dulu di define name range-nya. Ini sudah ada. Oke. Sekarang kita beri nama di transaksinya. Jadi di sini ada, kita beri nama saja semua. T tanggal. Jadi T underscore tanggal. Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Ini di kas bank, teman-teman. Ini di kas bank, kita delete dulu. Kita ulang, kita hapus. Remove, sudah remove. Ini kita pilih kolom B. Kemudian pilih, ini sudah masuk di transaksi. Di sini T underscore tanggal, kemudian done. Oke. Kemudian di kolom C ini add range lagi, T underscore referensi, kemudian oke. Kas bank. Jadi semua dibuatkan saja, teman-teman, T underscore kas. Walaupun tidak semua digunakan, tapi ini akan berpengaruh jika ingin dimodifikasi oleh teman-teman sendiri. Jadi kita buat saja semua T underscore keterangan. Oke. Akun juga kita buat dulu T underscore akun. Kemudian yang terakhir adalah T underscore jumlah. Oke, jadi kita sudah punya banyak nama ini, teman-teman. Jadi sudah ada semua namanya di masing-masing kolom. Tinggal kita masukkan di formula yang kita buat di sini, M akun. Nah, di sini teman-teman coba diperhatikan. Untuk saldo awal di kas bank dulu. Saldo awal yang manual ini kita coba isikan saldo awal kas tunai itu misalkan sudah ada 100.000, kemudian di Bank Mandiri. Di Bank Mandiri ini ada misalkan 2 juta. Lalu di Bank BCA misalkan ada uang 1.230.000. Kita blok saja ini. Dari kolom E sampai dengan I. Klik kanan, pilih format, pilih number, dan pilih number lagi. Lalu hilangkan. Seperti biasa, hilangkan desimalnya. Jadi ini sudah otomatis muncul, teman-teman, untuk pemisah ribuannya. Nah, sekarang di rumus saldo awal itu kalau teman-teman lihat di sini, saldo awalnya itu adalah tanggal sebelum periode yang teman-teman pilih. Jadi kita butuh yang namanya kolom bantu di sini. Nah, kolom bantu yang pertama kita akan buat dulu filternya. Filter ini berpengaruh di saat teman-teman membuat memasukkan tanggal, maka otomatis akan memberikan petunjuk apakah tanggal yang dimasukkan ini adalah saldo awal atau periode berjalan. Filter di sini teman-teman bisa masukkan formula if. Jadi jika sama dengan if buka kurung. Jadi jika kita pilih tanggal ini, kita tambahkan dulu n supaya ada dua logika kita masukkan.
Jika B7 lebih kecil daripada awal, oke, koma sebagai pemisah, dan B7 atau tanggalnya tidak sama dengan kosong. Jadi tidak sama dengan kosong itu berarti kurung siku 2 kali. Jadi kurung siku kiri kemudian kurung siku kanan. Di sini tutup dulu untuk n-nya. Jadi logikanya sudah benar. Sekarang untuk false-nya, koma. Di sini kalau benar B7 lebih kecil daripada awal, berarti itu adalah saldo awal. Makanya muncul di sini 2. Jika salah, jadi jika salah, kita lanjutkan lagi. If n, jadi if n B7, jadi ini adalah logikanya teman-teman ya, B7 lebih besar atau sama dengan awal, ini koma, dan B7 lebih kecil atau sama dengan akhir, supaya tanggal di luar dari yang teman-teman pilih itu tidak masuk angkanya akhir. Dan terakhir adalah B7 syaratnya tidak boleh kosong. Oke, bukan kosong, jadi B7 itu tidak sama dengan kosong. Kita tutup, maka jika benar maka kita akan ambil di sini 1. Namun jika salah maka kita berikan tanda blank atau kosong, tanda kutip 2 kali, sebanyak 2 kali juga teman-teman ya. Kita tutup, oke, 2 kali koma, lalu kita enter. Hasilnya di sini adalah 2 karena tanggal yang kita buat ini lebih kecil dari 4 November. Kita copy saja formulanya, Ctrl C, copy ke bawah. Oke, di sini kosong teman-teman, yang lain itu kosong. Ini kosong karena dia lebih besar daripada tanggal akhir, yaitu Desember bulannya. Maka kalau teman-teman sudah buat yang seperti ini dan berhasil, ini berarti filter tanggal untuk permulaan sudah benar. Kita hapus dulu nih. Oke. Selanjutnya teman-teman buat lagi filter yang kedua untuk mengambil kasnya. Ini kas banknya. Oke, kas banknya itu bisa kita berikan di sini KB1. Jadi ini cuma nama saja teman-teman, bisa diatur sendiri. KB1 misalkan di sini kita akan mengambil saldo awal untuk kasnya. Jadi kita tinggal gabung saja sama dengan filter dan, jadi filter dan kas banknya. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada sugesti autofill, sudah otomatis akan menambahkan, tapi ini kita bisa gunakan bisa tidak. Kita untuk belajar kita hilangkan dulu. No. Kita copy manual saja teman-teman. Ini sama saja kalau kita copy manual paste. Nah, ini akan muncul juga kas tunai karena ini kosong, tapi ini tidak masalah teman-teman karena dia tidak diawali dengan 2 atau 1. Ini. Sekarang KB1 sudah jadi. Untuk kas dulu kita step by step kas dulu. Selanjutnya di sini teman-teman pilih kolom J. Kemudian teman-teman beri nama. Kita berikan nama dulu, conditional define name-nya. Di sini T underscore KB. KB ini ada KB1. Kita oke. Sudah jadi teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita harus menentukan apakah ini adalah uang masuk atau uang keluar. Cara menentukan uang masuk atau uang keluarnya itu kita gunakan yang ini teman-teman. Dari petunjuk akun ini. Karena akun ini sudah ada di master akunnya ini. Di bagian ini kita bisa buatkan nama dulu.
Jadi ini sudah ada namanya di filter akun. Sekarang kita buat filter untuk tipenya di sini, ada tipe di sini. Kita beri nama dulu, kita klik dulu, kemudian add a range. Kemudian di sini kita buat di sini filter underscore tipe. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. KB2 di sini ada KB2. Teman-teman masuk saja di sini sama dengan indeks. Jadi indeks filter tipe. Jadi kita ambil tipenya. Indeks filter tipe, kemudian indeks filter tipe, lalu match. Kita akan matchingkan dengan, kita ambil data dari akunnya ini, pendapatan. Misalkan di sini ada pendapatan, kemudian koma, ambil di filter di sini ada filter akun. Filter akun, kemudian di sini berikan 0, kemudian kita tutup, enter. Ini tidak usah teman-teman, kita copy secara manual saja. Oke, ini 30, paste. Nah, coba dilihat teman-teman, di sini ada error NA karena ini tidak menemukan kosong di sebelah. Makanya untuk menghilangkan, teman-teman bisa edit kembali. Sebelum indeks, teman-teman berikan if error atau di sini if error. Oke, buka kurung. Jadi if error, jika ini error, kita akan berikan di sini kosong. Tutup. Jadi if error, kemudian baru indeksnya. Jadi kita perintahkan secara logika, jika kosong, maka di sini errornya akan hilang. Ini sudah hilang teman-teman. Jadi ada in di sini, in dan KB2 di sini. Sekarang di sini di KB1-nya yang teman-teman buat, tambahkan lagi dan ambil in ini. Jadi BCA in. Kita copy saja ke bawah, paste. Jadi ada BCA in, ada BCA out. Nah, seperti ini kita sudah dapat menggunakan formula ini ke kas banknya. Jadi saldo awal itu berarti saldo awal yang masuk dikurangi dengan saldo awal uang keluar, kemudian ditambah dengan saldo awal yang ditambahkan secara manual. Maka rumusnya bisa menggunakan rumus sum if. Jadi sum if, jumlahkan jika. Range-nya ini nih, kalau misalkan teman-teman butuh petunjuk, bisa munculkan tanda, klik saja tanda tanya yang ada di sini. Jadi range-nya itu di T underscore KB1. Ini adalah range-nya. Kemudian kriterianya adalah 2. Kenapa 2? Karena ini saldo awal 2 dan di sini di bagian sini kasnya. Jadi 2 dan kasnya, kemudian dan in-nya dulu teman-teman. Jadi in-nya kalau mengetik teks harus tanda kutip. Di sini tanda kutipnya, kemudian in, balas lagi kembali, kemudian koma, ambil T underscore jumlah. Kita coba dengan satu formula dulu, seperti ini, kita enter, hasilnya 0, kemudian kita oke saja semua, supaya kita cek dulu. Oke, ini sudah muncul 1 juta, kita cek di transaksi, 1 juta itu adalah in, kas tunai, ini. Oke, sorry, ini BEM BCA, ada BEM BCA masuk 1 juta, in. Saldo awalnya karena 2 di sini. Nah, di sini teman-teman silahkan edit kembali. Kita akan copy formulanya saja supaya lebih cepat. Jadi di copy saja formulanya, di bagian sini ditambahkan
Jadi kalau sudah ada saldo masuk, kita kurangi dengan saldo keluar. Tapi 2 di sini kita gantiin dengan out. Ini saja yang akan kita ganti outnya. Kemudian hasilnya lagi ditambah, bagian belakangnya kita tambahkan dengan saldo awal manualnya. Dan kita enter teman-teman. Nah, kita cek dulu ini error. Oh, ini teman-teman, karena ada sama dengan lagi di sini, ini tidak usah sama dengannya. Langsung kurang saja sum if, kemudian enter. Kita paste ke bawah. Jadi paste sebanyak barisnya di sini 30. Oh, sorry. Ini sedikit saja teman-teman, sesuai dengan jumlah kas yang teman-teman buat, paste. Nah, ini sudah otomatis masuk. Ini sudah menjadi 2.230. Kemudian saldo in, teman-teman, ini saldo in adalah periode berjalan. Berarti teman-teman sisa ambil satu formula saja. Jadi copy saja satu sumnya. Kemudian sama dengan paste formulanya ini sumnya. Kemudian ganti angka 2 dengan angka 1. Tapi dia in. Kemudian di sini sama dengan kembali untuk outnya. Paste lalu ganti angka 1 dan innya kita ganti dengan out. Jadi kita hanya bermain logika saja teman-teman. Out di sini enter. Oke. Kita copy saja ke bawah. Nah, ini ada in, ada out untuk di bank BCA. Kita lihat kembali ada bank BCA saldo berjalannya. Kita cek di sini ada yang out. Ini teman-teman ya. 300 dan 200 itu satu kas tunai in masuk. Jadi sudah otomatis teman-teman tertotal. Tinggal saldo akhir ini, saldo awal ditambah dengan saldo masuk dikurangi dengan saldo akhir. Saldo keluar, sorry. Kita oke. Ini autofill saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita coba totalnya kembali, kita sama dengan subtotal saja, supaya kalau filter itu gunanya subtotal ini pada saat difilter hanya tetap menjumlahkan totalan yang terfilter saja. Kita close ini. Nomor 9 teman-teman, koma. Oke, enter. Kita paste. Oke. Dan ini hasilnya sudah masuk semua. Jadi saldo akhir kasnya kita 4.230 dari transaksi ini. Uang masuk 200.000, uang keluar 300.000. Kalau teman-teman mau filter, teman-teman sisa tambahkan di sini filter. Dipilih saja di sini, kemudian teman-teman klik data dan create filter. Ini bisa juga teman-teman bikin slicer ini yang bagus juga, yang unik teman-teman. Di sini kita bisa pilih dari kolomnya itu kolom toko. Sorry. Ini bukan seperti ini caranya, kita hapus dulu. Jadi tabel ini kita blok dulu tabelnya. Lalu kita pilih data, kemudian slicernya. Kemudian kolom yang kita ambil jadinya adalah nama kas banknya saja. Nah, seperti ini. Ini bisa dipindahkan ke atas teman-teman. Bisa diatur besarnya juga. Oke. Seperti ini. Kita close dulu. Nah, coba kita filter dulu. Seperti ini teman-teman, sudah muncul. Yang kita pilih adalah bank saja, bank BCA. Seperti ini. Kita perkecil dulu ke normal 100. Bank BCA saja yang kita pilih. Oke. Nah, seperti ini. Tapi totalannya ini kita akan munculkan juga.
yang kosong ini. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dimodif. Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan yang seperti ini, bisa menggunakan filter yang standar. Oke. Di sini ada create a filter. Nah, ini lebih mudah lagi digunakan karena ini yang paling umum, teman-teman. Bisa bebas. Misalkan hanya ingin mengetahui saldo kas. Jadi hilangkan saja yang banknya. Sorry, yang kasnya dengan blanknya, kemudian oke. Kalau misalkan totalannya hilang, ini nanti bisa dimunculkan sendiri, teman-teman. Nanti bisa diatur lagi, teman-teman. Silahkan dibuat dulu. Ini jadi PR-nya nanti kita bisa lanjutkan di seri yang berikutnya karena ini terkait dengan waktu juga durasi videonya. Jadi di sini sudah selesai untuk pembuatan formulanya. Nah, sekarang sisa di master akun ini, teman-teman akan masukkan saldo. Teman-teman bisa belajar dulu, tambahkan formulanya sendiri sebelum video berikutnya terbit. Oke, teman-teman. Jika ada yang kurang jelas, boleh teman-teman pertanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya via WhatsApp di nomor saya yang ada di deskripsi video atau bisa langsung dari videonya nanti saya masukkan. Oke, cukup sekian teman-teman. Semoga bermanfaat dan salam dari saya Sarjayadi Awe.